Sore guys, saya selalu mengunggah untuk para pemula ini karena ini kalau tukang kulkas pemula ini sudah pasti membingungkan. Diisi freon tidak mau dingin, kemudian tekanannya rendah terus, ataupun dikira kapiler mampet misalkan. Ini sebenarnya bukan kesalahan di kita pengisian freon. Kalau dari data ini, saya akan uji untuk Anda para pemula bahwa kompresor kulkas presnya bagus, ampernya tinggi. Artinya seperti ini. Kalau Anda mengisi freon di tekanan 10 ini, Esing di evap ini belum maksimal. Kalau kulkas satu pintu ini ampere misalkan paling tinggi 0,7. Kemudian Anda baru isi 10 di PS ini, ampernya sudah 0,7, esing ini belum rata. Kalau Anda tambahin freon sampai 15 atau 18 bahkan 13, ini yang terjadi pasti ampere akan di atas 0,7. Apa yang terjadi? Ini sudah pasti kompresor ini berhenti karena panas berlebih, ampere ini di atas maksimal guys. Jadi Anda ini saksikan bahwa cek press ini saya akan uji untuk Anda bahwa kompresor ini ceknya luar biasa tepat, tapi ampernya ini tinggi. Artinya kalau Anda cek press sebuah kompresor kulkas, ini sesuai nih. Presnya 500 misalkan atau di atas 400, kemudian ampernya 0,7 atau di bawahnya, ini sudah cukup bagus. Pekerjaan seperti ini kalau Anda lakukan, kompresor seperti ini kalau Anda lakukan, ini membingungkan. Diuji cek bagus, ampernya ini ternyata tinggi, tidak menggunakan tang ampere, ini pasti kompresor mampus lagi nih. Berapa konten yang sudah saya unggah ini untuk para pemula, saya tidak mengunggah menyelesaikan masalah ini. Ngapain saya mengunggah menyelesaikan masalah? Karena ini dari dasarnya saja belum tahu. Misalkan ini, Anda kulkas pembekuan ganti defrost, ini bukan tukang, ini namanya ini tukang ganti. Ini berbeda lagi nih antara tukang ganti dan tahu dari dasar-dasarnya ataupun hulunya. Anda saksikan ini, saya akan uji untuk Anda ini. Yang namanya cek press ini, yang digunakan ini, yang merah ini. Kalau ini manifold 2. Jadi yang sebelah kiri, yang warna biru ini untuk tekanan freon. Yang saya pakai ini, jadi ini saya tidak kurangin, saya tambahin. Artinya saya pastikan saja, kalau yang saya pakai ini 400 ke atas. Jadi sudah pasti terjadi proses dingin karena ini memenuhi syarat, ini 400 PSI ke atas. Ini kompresornya saya akan uji untuk Anda bahwa press sampai 500, kemudian ampere ini sudah tinggi. Jadi ada kompresor kulkas yang ampernya tinggi, diisi freon belum maksimal sehingga tidak dingin, sudah terjadi kompresor ini putus di overload karena gulungannya sudah panas. Oke guys, saya akan uji dengan sebuah tang ampere 1, kemudian manifold ini saya akan cek press untuk Anda ini. Jadi kalau Anda melakukan pengisian freon kemudian masih rendah tekanannya, kemudian kompresor ini cepat mutus, Anda ambil sikap ini. Ini di ampere atau pressnya Anda cek. Oke guys,
Makanya saya bilang, ini semua teori ini sama, semua praktek tukang ini sama, tapi cara kerja ini tentu berbeda. Oke? Jadi ini Anda akan saksikan, jangan gampangin dan main gampang ini urusan kulkas. Saya akan samakan pres dan ampere ini. Apakah ini benar bahwa ini tidak memenuhi syarat ini kompresor ini? Saya akan colokin. Oke guys. Ini presnya 500. Oke. Anda saksikan ini, presnya di atas 500 ini, sudah hampir 500. Untuk satu pintu, pres ini 500, kemudian saya akan lihat ampere ini. Ampere ini 1, sudah pasti hitungan tidak sampai jam ini kompresor akan mutus di overload karena ini panas gulungan. Jadi kalau melihat ini Anda teringat ini. Jadi diingat kalau kasus-kasus kompresor seperti ini. Saya akan cabut. Oke guys. Yang namanya cek pres ini, ampere ini harus sesuai. Artinya begini, misalkan kompresor ini satu pintu, ampere ini 0,6 misalkan, presnya ini 500. Ini saya pastikan bagus dan dicabut, kompresor dicabut, colokannya ini tidak mundur cepat, jadi jarum ini tidak cepat turun. Berarti bukan pres balik ini. Saya sudah unggah ini. Oke. Anda perhatikan, saya ulangin lagi. Kalau yang namanya kompresor satu pintu, misalkan di cek pres ini 0,7 atau 0,6 atau 0,6, presnya sudah 500, ini berarti bisa. Tapi saya tidak bilang pres balik. Oke. Ini bisa ini. Karena ini antara pres dengan ampere ini masih bisa diterusin, ampernya ini masih rendah. Jadi seperti itu. Ini para tukang pemula ini, Anda saksikan ini, mudah-mudahan teringat sepanjang masa, diingat-ingat dan teringat sepanjang sejarah yang ada saat ini. Kalau nonton video ini, Anda bisa diingat ini. Untuk para pemula, jadi tidak terlalu banyak acara ini, begitu ampere tinggi Anda cek pres kemudian lakukan langkah. Artinya langkah ini bisa vonis kompresor ini tidak benar misalkan. Jadi seperti itu. Saya akan uji sekali lagi nih bahwa untuk Anda ini saya akan colokin. Lihat pres. Oke, saya lihat pres dulu bahwa pres ini sampai 500. Pres ini sudah 400 ini mau koma ini. Ini sudah 1 koma ini. Sudah pasti ini tidak bisa dipakai kalau satu pintu. Karena ini paling tinggi, paling mak ini 0,7 ini. Kalau kompresor ini. Oke. Jadi Anda saksikan. Tuh 500 memenuhi syarat. Tapi ternyata ampere sudah 1,2 ini. Ini mesin
satu pintu lebih, 2 pintu lebih ini. Jadi ini untuk 1 pintu. Ini sudah pasti masalah ini di gulungan, dan ini sudah pasti saya akan bongkar untuk Anda ini. Itu yang namanya konten. Jadi konten di dunia kulkas tidak harus menyelesaikan masalah ini. Tidak harus menyelesaikan masalah. Tentu harus tahu dari dasar-dasarnya sebab dan akan berakibat. Sore guys.